Tidak ada lagi pola pikir lama. Kita juga tidak ingin ada lagi pola-pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada di situ. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Sekali lagi kita harus berubah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, salah satu dari 33 kantor wilayah di Indonesia yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, yang mempunyai tugas dan fungsi di wilayah, salah satunya memberikan supporting unit dalam mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan. Tidak hanya itu, kantor wilayah juga mempunyai salah satu fungsi dari pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan, guna memberikan supporting unit bagi unit pelaksana teknis keimigrasian dan pemasyarakatan di Provinsi Papua. Kantor wilayah berupaya membantu dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional pada unit pelaksana teknis di wilayah, baik itu untuk menyediakan sarana dan prasarana keimigrasian dan pada jajaran pemasyarakatan, dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam hal mengusulkan pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan dan renovasi yang tersusun secara baik pada kantor wilayah, UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian di wilayah Papua yang lengkap, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengusulan perbaikan sarana dan prasarana dan penyiapan data dukung belum mencapai standar usulan pradesain yang telah ditetapkan. Bangunan UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua dirasa belum sesuai dengan prototipe bangunan yang telah ditentukan. Bangunan UPT Pemasyarakatan di wilayah timur Indonesia ini, khususnya di tanah Papua, diketahui masih menggunakan bangunan peninggalan Belanda. Bahkan terdapat beberapa bangunan yang belum dilakukan renovasi. Alokasi dana dalam pelaksanaan pembangunan dan renovasi di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian memerlukan proses perencanaan pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran dengan waktu yang sangat singkat. Untuk itu, dibutuhkan data dukung yang valid dalam menyajikan perencanaan yang baik secara tepat waktu. Oleh karena latar belakang permasalahan tersebut, maka perlu adanya penyusunan pedoman Grand Design Pembangunan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, terkhususnya pada tahun 2022 sampai 2025. Menerapkan strategi marketing produk organisasi dalam marketing sektor publik di unit kerjanya. Marketing sektor publik atau pemasaran di lingkungan organisasi pemerintah adalah suatu pendekatan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan organisasi tersebut. Produk organisasi tersebut dapat berupa barang, layanan, kebijakan, program, maupun kegiatan. Produk inilah yang harus diproduksi dengan pendekatan marketing, yakni dengan memahami kebutuhan dan tuntutan pelanggan atau customer. Produk organisasi dalam hal ini adalah Grand Design Bangunan, akan dijadikan sebagai prototipe adalah pihak internal Kementerian Hukum dan HAM. Di antaranya adalah Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Keimigrasian Kemenkumham RI, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, dan Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia. Grand Design tersebut dibuat berdasarkan kerjasama dengan melibatkan para pihak eksternal, yakni konsultan perencanaan dan konsultan perencana Kementerian PUPR, menerapkan implementasi public-private partnership. Pada prinsipnya, public-private partnership dapat berasal dari pemerintah atau usulan dari pihak swasta kepada pemerintah, baik solicited maupun unsolicited project. Keduanya memiliki tahapan sendiri. Tahapan solicited diawali dengan tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi, dan masa konsesi. Sedangkan pada solicited project, tahapan diawali dengan pengusulan proyek oleh pihak swasta, penilaian oleh pemerintah, transaksi, dan masa konsesi. Karena public-private partnership merupakan kerjasama investasi. Oleh karenanya, pihak swasta berhak mendapatkan pengembalian investasi, baik berupa tarif atau availability payment. Pemerintah pun dapat memberikan dukungan pemerintah, government support, dalam hal proyek memiliki nilai kemanfaatan tinggi bagi masyarakat, namun tidak memiliki kelayakan finansial. Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penguatan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di suatu wilayah, maka dibutuhkan adanya perwakilan dari satuan kerja yang akan membantu pemerintah daerah melalui tugas dan fungsi Kemenkumham. Sebagai bentuk implementasi public-private partnership, pemerintah daerah memberikan lahan di Kabupaten Kerom dengan membayar tanah adat kepada masyarakat pemilik hak ulayat atau
Ondo Afi guna pembangunan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Kerom. Sebagian lahan yang belum digunakan dimanfaatkan dan digunakan untuk pembinaan keterampilan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana berkebun dan bercocok tanam. Perkebunan ini dapat dikelola oleh pihak internal, diantaranya adalah warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalankan 2/3 hukumannya. Sebagian hasil perkebunan akan meningkatkan daya beli hasil perkebunan masyarakat Kabupaten Kerom, sehingga perekonomian di Kabupaten Kerom dapat meningkat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati Kerom. Bupati Kabupaten Kerom Peter Kusbager SHUT MUP, yaitu mempercepat pengembangan kawasan perbatasan dan kawasan tertentu yang ada di wilayah Kabupaten Kerom, baik itu dari segi aspek ekonomi, budaya, infrastruktur, dan keamanan. Tidak hanya itu, hasil dari penjualan hasil perkebunan nantinya akan dijadikan sebagai PNBP dari kegiatan warga binaan pemasyarakatan. Dan hari ini kita melakukan pembayaran uang adat ya dari lahan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak dan juga Bapas, dan ada beberapa fasilitas ini di atas lahan milik masyarakat adat Yogyosi Bate, dan ini adalah bagian dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kerom dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua dan masyarakat adat ya. Kita tahu di Papua persoalan tanah ini bagian dari pembangunan ya, tidak bisa terlepas antara hak ulayat atau hak tanah adat, hak atas tanah adat dan pembangunan itu selalu menjadi bagian dari dinamika pembangunan, sehingga pemerintah daerah di seluruh provinsi Papua itu menghormati adat ya. Di mana saja kita menghormati adat, dan untuk kita meminta dukungan masyarakat adat ya untuk pembangunan. Kita harapkan masyarakat adat menerima haknya, tapi juga kewajibannya adalah mendukung. Hari ini saya menyerahkan 500 juta, tahap 3 pembayaran, dan total sudah 1,3 miliar rupiah. Kita harapkan tahapan 3 ini sudah memberikan satu langkah maju untuk proses legalitas tanah ini dalam proses pembuatan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN.